Akhirnya aku menikah. Itu ya temanya, benar? Akhirnya aku menikah. Saya mau nanya dulu, ini konteksnya apa ini? Akhirnya aku menikah. Yang belum loh. Kan konteksnya kan macam-macam ya. Ada yang akhirnya aku menikah dengan sesama jenis. Kan jangan sampai ya. Akhirnya aku menikah setelah dia dipaksa bapakku bertanggung jawab atas janin yang ada dalam perutku. Wah, ini kan berbahaya juga nih. Atau akhirnya aku menikah setelah berhasil nipu dia. Yang benar yang mana ini? Ya Allah, akhirnya aku menikah. Aku apa kalian ini? Kalau saya sudah nikah ya, alhamdulillah. Belum. Ya belum 2. Yang 3 nih. Ya, sabar ya. Baik, kita akan bahas tentang masalah pernikahan. Bil khusus adalah saat-saat terjadinya atau pernikahan itulah ya, saat hari H itu tiba datang. Namun sebelumnya yang ingin saya sampaikan dulu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita itu berhak menikah, berhak mendapatkan jodoh selama satu kita selalu berbaik sangka kepada Allah tentang jodoh kita sendiri. Itu yang pertama, selalu berbaik. Jodoh itu adalah hadiah dari Allah untuk orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Tidak pernah berburuk sangka. Gagalnya ta'aruf, tidak buruk sangka. Selalu berbaik sangka bahwa Allah akan karuniakan yang lebih baik. Kemarin gak lama, belum berapa lama yang lalu, gagal ta'aruf. Padahal menurut kita dia sudah solihah, dia sudah begitu soleh. Tapi ternyata maaf ya, gak jadi, gak bisa dilanjutkan itu ta'arufnya. Berarti gagal menuju ke pernikahan dengan si dia itu. Sungguh Allah itu maha baik. Tidaklah Allah menetapkan takdir, melainkan untuk menuju takdir berikutnya. Kalau takdir yang sekarang kita tidak ketemu dengan dia yang soleh, betapa baiknya Allah mau memberi kita yang lebih baik dari yang sudah diambil oleh Allah. Itu namanya menjemput takdir dari yang baik menuju yang lebih baik lagi. Kita kan sudah berusaha menjemput takdir baik. Apa? Kita pilih, kita cari yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaitu solih atau solihah. Ternyata gak dapat. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, berarti kita sedang menjemput takdir yang lebih baik lagi. Bukan sekedar solih solihah. Masya Allah. Ya mungkin banyak plus-plusnya lah. Bisa mungkin dia cantik, ganteng, kemudian mapan, dan sebagainya. Itu plus dari Allah. Tapi begitulah cara kita menjemput takdir jodoh ini. Maka yang pertama, jodoh itu karunia bagi orang-orang yang selalu berbaik sangka dengan takdir Allah Ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Kita kan gak enak ya kalau kita berbuat baik. Coba saudara yang ikut aksi 212 atau ikut aksi 411, saudara disuuzoni katanya dibayar, kata si Hoa Jakarta itu. Apa perasaan saudara coba? Katanya kita dibayar 500 ribuan per orang. Betul? Kan begitu ya video yang beredar. Sakit hati gak kita dituduh begitu? Disuuzoni gitu, kita ini adalah orang-orang bayaran, sakit hati gak? Ya begitulah kira-kira. Kalau Allah itu tulus pengen ngasih kita sesuatu dan itu terbaik, tapi disuuzoni. Allah tuh sedang mengatur skenario buat kita yang terbaik, tapi buruk sangka kepada Allah itu rasanya gimana? Makin diperangi kan? Dia si Hoa ini nuduh kita dibayar, makin kita perangi si Hoa. Lah Allah juga begitu, disuuzoni, malah jadi itu. Takdirnya dibuat sepahit-pahitnya. Kenapa? Dibuat jumlahnya sampai neyeng-neyeng rasa noh gue. Gitu. Maaf ya Mas Sugeng ya. Saya tidak bermaksud ya. Wah, langsung makdes. Tapi sengaja ya. Masya Allah. Yang pertama pokoknya berbaik sangka sama Allah itu kebahagiaan buat kita kalau bisa berbaik sangka. Yang kedua, jodoh itu anugerah bagi dia yang masih bisa bersyukur. Walaupun berkali-kali apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan itu selalu saja tidak tepat sesuai dengan kemauan Allah. Beda antara kemauan kita dengan kemauan Allah Ta'ala. Tapi dia masih bisa bersyukur loh. Ini yang Allah kasih karunia dia jodoh. Yang pertama baik sangka, yang kedua apa? Bersyukur.
Mencocokkan kemauan kita dengan Allah itu kan sulit juga ya, karena yang penting kita berusaha sesuai dengan keinginan Allah. Tapi Allah tetap saja punya hak prerogatif Allah, mau memberi yang kayak apa itu urusan Allah. Nah, itu kemauan Allah namanya. Orang kecewa karena tidak apa juga? Karena dia tidak mau menerima perbedaan antara kemauan dia dengan Allah. Nah, itu pasti kecewa. Ya, tidak bisa menerima kemauan Allah yang berbeda dengan kemauan dia, pasti dia kecewa kalau nggak menerima. Maka harus bersyukur. Coba kalau kita ngasih seseorang sesuatu hadiah gitu ya, kita kasih ke seseorang sesuatu, lalu dia nggak berterima kasih sama kita, kira-kira rasanya gimana, saudara? Ya, kita punya anak, misalkan gitu ya. Punya anak, kita kasih dia nafkah, kita belikan baju baru, belikan mainan. Tapi si anak ini nggak tahu terima kasih. Si anak ini nggak mikir membalas kebaikan orang tua, bersenang-senang main, nggak mikirkan rumah berantakan, kotor, bapak ibunya repot, nggak urusan, pokoknya dia main. Kira-kira kalau kita, bukan kita ya, kalau ada orang tua punya anak kayak gitu, mangkel nggak? Mangkel. Kita saja ke orang lain atau ke teman memberi sesuatu, lalu dia tidak berterima kasih, minimal nggak ngucapin jazakallah ya, dia nggak ngucapin sama sekali. Oh iya, padahal sudah kita tolong. Saudara berangkat misalkan dari masjid, tadi ada yang naik motor, ada yang ngajak bonceng, mas yuk boncengan, naik sampai sini, udah nggak ada makasih biasa aja gitu. Besok mungkin malas bonceng dia. Kenapa? Dia nggak ngerti tanda terima kasih sih, cuma ngucapin syukuran ya, gitu saja kan rampung beres. Dia berat ngomong begitu. Begitu pula ke Allah. Kalau kita nggak bisa mengucapkan terima kasih atas pemberian Allah lewat takdir itu, kehendak Allah itu, bagaimana Allah mau kasih kita sesuatu lagi yang lebih baik lagi? Sulit. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Kelihatannya pahit, itu kelihatannya. Kan Allah tidak jahat sama kita. Kalau emang Allah jahat, mending ganti Tuhan ya. Tapi kan Allah tidak jahat ya, Mas Sugeng ya, betul? Berarti Mas Sugeng sekarang jomblo berterima kasih. Bisa berterima kasih? Gimana mengucapkan kalau terima kasih coba? Ya Allah, alhamdulillah saya dikaruniai kejombloan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kata malaikat, mudah-mudahan jomblo terus. Salah doa itu kalau begitu mah. Yang doa itu yang benar begini, ya Allah, aku ridho walaupun jodoh itu belum hadir. Aku ridho. Terima kasih ya Allah. Ini kesempatanku untuk lebih banyak menghafal Quran. Kesempatanmu untuk lebih banyak mendekat kepada dirimu. Namun demikian aku tetap ingin menegakkan sunnah Rasulmu ya Allah, dengan mendapatkan jodohku di dunia ini ya Allah. Nah, itu doanya diselesaikan, jangan tidak diselesaikan. Sama kayak dulu saya cerita, saya doa nggak selesai. Dulu pernah cerita di sini saya, perjalanan dari Jawa Timur menuju Jogja, naik kereta. Saya doa ya Allah, mudah-mudahan duduk dengan cewek ya Allah, dengan cewek ya Allah. Kan gitu doa saya. Nah, nggak rampung doanya, diaminin sama malaikat. Bener, ternyata duduk sama cewek tuwek. Nah kan itulah dia, karena kesalahan doa nggak rampung. Udah tuwek, suster lagi, coba Masya Allah. Dua pemuka agama jejer bareng tuh sama dari Jawa Timur sampai ke Jogja. Ngobrol-ngobrol aja sama si suster ini tentang keperawanan dan sebagainya. Gak apa-apa, mumpung dia di sebelah saya. Saya berpura-pura aja jadi domba tersesat gitu. Dia senang ngelihat ada domba tersesat tuh, senang. Nah maka kalau doa sama Allah itu harus dirampungkan. Sama kayak doa saudara minta, ya Allah karuniakanlah aku husnul khotimah. Itu belum rampung saudara, belum selesai. Saudara pulang dari pengajian teras dakwah, berangkatnya ini dihitung syahid, pulangnya pun dihitung syahid. Saudara pulang, tiba-tiba kecelakaan, kaki sama kepala sampai misah. Padahal kepala sama kaki memang misah ya. Kecelakaan tuh sampai kecret-kecret, anggaplah maaf ya, mencodot lah gitu. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Mencadat gitu. Lepas kaki, usus terburai, darah tertumpah di jalanan. Pertanyaan saya, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah, karena dia baru pulang pengajian. Kecuali kecelakaannya karena ngeliat cewek, itu, wow, astagfirullah, nabrak, jeder, nah itu lain saya. Itu jangan diteruskan kalau itu. Spektakuler. Tapi kalau dia asik murojaah sampai nggak sadar gitu, saking solehnya kan, murojaah terus gitu. Tahu-tahu ada truk nabrak, jeder gitu kan, mati lah dia.
Ini husnul khotimah. Nah saudara yang selama ini doa minta husnul khotimah, bisa jadi kematian itu datang pas kecelakaan pulang pengajian, atau pas saudara pas dengar azan, saudara ke kamar mandi mau wudhu, itu sudah terhitung amal soleh. Kepleset di kamar mandi, terbentur kepala dalam kondisi saudara sedang membuka aurat, celana dicincingkan gitu, itu husnul khotimah. Tapi kondisi matinya di kamar mandi, terbentur kepalanya, aurat terbuka. Maka mintalah kita kepada Allah doa itu yang yang rampung sekalian. Nah, maka mintalah husnul khotimah itu yang seperti apa. Itu. Kalau saya kan memang minta sama Allah supaya wafatnya saat ceramah, itu cita-cita saya. Kalau saudara doa minta lagi mendengarkan ceramah ya boleh. Kan bagus, sama aja tahu mati celok. Langsung banyak nih. Keren gitu kan. Langsung heboh teras dakwah. Neng wes nikah. Ya, salahnya udah nikah ya, jangan. Nah, itu dirampungkan, doanya dirampungkan. Ada sik gang mau men. Kanten ono wae. Ya, tadi sampai yang kedua ya. Maka kalau kita kepada Allah itu banyak-banyak bersyukurlah, banyak-banyak berterima kasih. Jodoh pasti akan dikaruniakan kepada orang macam ini. Yang ketiga, jodoh akan diberikan kepada orang yang senantiasa tidak pernah tidak pernah menghapus impian dia dapatkan jodoh itu. Impiannya tidak pernah dihilangkan. Artinya apa? Dia yakin sepenuh hati bahwa di dunia ini kejatah jodoh dia. Nggak kelewatan, kejatah dia jodoh. Gue sedih nonjok mati tapi sempat kejatah karena kecelakaan tadi. Masya Allah, tapi dia penuh keyakinan dan jodoh itu tadi itu diberikan kepada orang yang tidak pernah mau. Saya sedih kalau ada akhwat-akhwat jujur ya, yang kan banyak akhwat-akhwat yang konsultasi itu, maaf ya Mas Sugeng ya. Mas Sugeng. Nanti kalau jadi ustaz juga ngalamin kok ya. Dikonsultasiin sama akhwat-akhwat, tapi wajahnya kartun jadi tetap kita nggak bisa lihat. Nah si akhwat itu konsultasi begini, Ustadz boleh nggak kalau mulai sekarang saya mau berhenti mencari jodoh, udahlah saya pasrah aja, mau Allah kasih mau enggak, saya fokus sama akhirat saja. Ya sudah, kalau dia memang sudah punya impiannya begitu, fokusnya berarti sudah beralih ke akhirat. Ya sudah, maka dia akan mendapatkan haknya di akhirat nanti. Dunia sudah nggak dapat bagian lagi. Hanya butuh keyakinan kok. Kita itu dapat jatah di dunia, pasti ada jatahnya itu. Penuh keyakinan, jangan pernah ragu dan jangan meragukan diri sendiri. Jadi nggak boleh kita meragukan diri sendiri. Apa ono ya sing gelem karo aku? No. Mas Sugeng mikir apa ono sing Mas. Wes. Wong lanang-lanang oke kok. Wah. Pahit kan. Maksudnya wong lanang oke iso nggih goleki lho ya, minta tolong dicarikan. Itu jangan sekali-kali kita menghina. Ini kita ini, maaf ya, kita ini adalah produk Allah. Ini kita ini, mas-mas semua ini produknya Allah. Kalau saudara menghina diri sendiri, nggak yakin, berarti menghina produknya Allah. Mas Sugeng ini produknya Allah, ini produknya Allah. Kreatifnya Allah bikin Mas Sugeng. Rano tunggaling betul ini. Masya Allah. Untung nggak kembar gitu ya. Orang tuanya sedih banget mesti. Tutup itu kenapa dibuka? Ya. Biar saya lebih fokus ya. Wah. Gagal fokus tadi. Jadi aku ingin dimasukkan. Nah, tadi sampai di mana tadi? Oh, kita jangan menghina, jangan sampai masuk lah, sudah cukup. Kita jangan sampai menghina diri kita sendiri, mengatakan apa ada yang mau sama kita ini jelek dan sebagainya. Kita ini karyanya Allah. Berarti kalau kita menganggap diri kita ini jelek, berarti kita telah menghina karya Allah, buatan Allah. Tidak ada yang jelek ciptaan Allah. Emang Allah sengaja supaya manusia ini beda-beda, kreatif. Nih ganteng kabeh kan kita jadi nggak bisa bersyukur yang dapat yang baik. Begitu. Maka yang jelek pun nggak bisa. Jadi jalan surga kan ada, makanya ada syukur, ada yang sabar. Yang bagus rupanya bersyukur, yang pas-pasan itu ya bersabar. Dua-duanya jalan ke surga, nggak ada yang buruk, sama saja. Nah itulah dia jodoh diberikan ke siapa? Orang yang senantiasa tadi. Pertama apa tadi? Yaitu orang yang selalu berprasangka baik dengan takdir Allah. 2, selalu bersyukur. 3,
tidak pernah apa tadi? Yakin. Tidak pernah menghapus impian dia, meyakini bahwa di dunia ini dia punya jatah. Dan yang keempat, tidak menghina dirinya sendiri, yaitu kita ini, produk Allah ini. Oke, baik. Setelah itu semua, alhamdulillah, insya Allah jatuhlah, tibalah saatnya, waktunya kita menikah. Dengan berbagai macam dilema, berbagai macam godaan-godaan, tantangan-tantangan itu akhirnya bisa menikah. Nggak apa-apa. Anak-anak itu adalah makhluk Allah. Dia bergerak itu pun atas seizin Allah. Alhamdulillah orang tuanya digerakkan Allah untuk ngurusi anak. Alhamdulillah. Kalau aman ya. Jangan dilakban mulutnya. Ya, anaknya cara diamkannya dilakban. Tibalah harinya ketika kita menikah. Untuk masalah pernikahan kita, pembahasannya sebenarnya banyak banget. Ada maharnya, ada mengambil saksinya dan sebagainya. Tapi saya bahas singkat saja, mungkin nanti kita dialog. Pertama, rukun-rukun nikah yang harus saudara tahu, yaitu adanya satu pengantin, laki-lakinya maupun perempuan. Jangan kayak di Klaten, jejer manten, simba-simba. Begini pakai beskapan itu ya, pakai baju manten sendirian, undang orang nikah sendirian. Tak kali loh, Mbah, ini di koran ini KR apa ya waktu itu ya? Loh Mbah, nikah sama siapa? Aku nikah sama jin katanya. Jin bah-bah juga gitu. Bayangkan nikah sama jin, ini nggak masuk ini. Namanya bukan rukun nikah, rukun ini mempelai raketok gimana ini? Maka menikah itu harus jelas ada laki-lakinya, perempuannya, mempelainya itu ada. Di Amerika malah ada yang lucu lagi. Di Amerika sekarang untuk menghilangkan stresnya para jomblo-jomblo, karena di sana kan nggak boleh poligami ya. Bukan Amerikanya, karena agama mereka kebanyakan dominan mayoritas kan Nasrani. Dan agama Nasrani kan menghina poligami. Akhirnya apa? Banyak perempuan-perempuan yang tidak menikah. Mereka dalam kestresannya itu bagaimana? Akhirnya membuat undang-undang lah pemerintah di Amerika Serikat boleh menikahi diri sendiri. Orang kentir tau. Gimana nikahi diri sendiri? Berarti kan tiap hari si perempuan itu masturbasi. Bantal jadi sasaran, meja jadi sasaran. Kayak ngopo itu ora golok. Yang golok ora operasi dia. Nauzubillah. Nah, maka harus ada mempelainya, kemudian ada maharnya. Mahar. Ini salah satu bagian dari rukunnya, artinya sesuatu yang harus ada di situ. Mahar. Gak bisa digantikan mahar ini. Dan wanita solihah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik wanita paling solihah itu adalah yang paling murah maharnya. Saya kemarin itu dapat curhatan dari seorang ikhwan. Ustadz, saya sudah ta'aruf Ustadz, ya. Terus ini maharnya disepakati uang 1 juta atau emas lah gitu ya, cuma 1 gram atau 2 gram gitu. Oh ya, alhamdulillah. Nah ini Ustadz menjelang pernikahan ini, menjelang nikah ini, kok mereka minta tambahan mahar Pak Ustadz? Nah apa Mas? Minta mobil Pak Ustadz. Wes Mas, kayak ganti mawon Mas. Kok bisa? Itu permintaan siapa? Gak tahu ya Pak Ustadz. Kayaknya permintaan dari orang tuanya. Lah yang mau nikah itu kan dia si perempuannya, tapi dipaksa orang tuanya. Perempuannya menyetujui, ya setuju ya sudah. Pilihan sekarang ada di tanganmu. Bola itu ada di tanganmu. Mau kamu teruskan atau tidak, itu pilihanmu. Kalau diteruskan, ya silakan teruskan baik-baik. Mungkin biar ta'aruf umu sih. Tahu umu? Mentang-mentang punya penghasilan tetap, sudah punya rumah, cerita itu semua harta-harta dia. Maka si mertua ini memandang ini anak ini, pemuda ini tabungannya banyak, mampu dia. Sehingga diminta mobil harusnya mampu. Ternyata gulung kuming. Dimintai mobil, bingung. Maka saya sering sekali berwasiat. Kayak saya itu, dulu saya, maaf ya, saya dulu ketika ta'aruf nggak cerita harta saya sama mertua. Kenapa? Karena emang nggak punya harta. Apa yang mau diceritakan? Ya karena nggak punya harta kan malah plong gitu. Nggak dituntut macam-macam tuh, nggak dituntut. Enak kita tuh kalau pas miskin gitu tuh malah enak. Asal jujur loh ya.
Nah, jadi mahar itu sebaik-baik mahar itu yang paling murah. Kenapa? Karena kalau mahar itu adalah pintu syaitan untuk menghalangi pernikahan. Salah satunya lewat mahar itu. Ini celah yang paling mudah dimasuki oleh syaitan. Kenapa? Karena dengan cara itu orang bisa gagal tidak jadi menikah. Kenapa? Sesungguhnya kata Rasulullah, setiap kali Bani Adam ada yang menikah, maka syaitan itu pasti menangis terseduh-seduh, menangis termehek-mehek. Kenapa? Karena semula yang haram jadi halal, semua yang berdosa menjadi pahala. Stres dia. Maka dia nangis kalau melihat ada anak Adam menikah. Sebagaimana caranya akhirnya membuat penghalang-penghalang pernikahan itu, salah satunya dihasut supaya maharnya mahal-mahal. Kayak teman saya dulu KKN itu, saya tanya namanya Mbak sesuatu Mawar, ya, sebut saja bukan nama sebenarnya ya, Mawar. Si Mawar bilang gini, Wan, aku boleh nggak kalau nanti suatu saat minta mahar mas kawin ya sama pacarku, kata dia gitu, pacarku. Saya pengen banget nanti maharnya nggak muluk-muluk, emas 1 kilo itu aja saya mah. Gundulmu, emas 1 kilo ramuluk-muluk, muntah geteh. Ya Allah, lo kenapa sih kok mahal-mahal? Wajar dong, saya kan cantik Wan, memang cantik ya. Mawar, tapi kan berduri tetap saja dia. Saya kan cantik ya, cantik, makanya berduri dia pakai mahar mahal-mahal. Saya kan cantik, kamu lihat sendiri kan, saya cantik, putih, seksi. Kemudian saya juga anak UGM, anak UGM. Saya menilai diri saya nih, wajar saya kalau minta segitu. Kata dia gitu. Oh, berarti kamu tuh bisa dibeli ya. Mahar itu bukan alat beli. Mahar itu bukan untuk membeli seorang wanita, tapi sebagai tanda bukti saja, kwitansi gitu loh, ibarat itu kwitansi sah, serah terima itu. Nah itulah mahar, ibaratnya begitu, kwitansi. Kwitansi kan nggak butuh yang mahal, yang besar, yang kecil, asal ada catatannya selesai. Itulah kwitansi, itulah mahar. Maka sebaik-baik mahar ini yang paling murah, yang memudahkan. Biar apa? Biar setan itu makin termehek-mehek, pintunya ketutup. Kemudian dalam pernikahan itu ada yang namanya itu saksi yang adil. Kekeliruannya orang sering nikah itu cari saksi pejabat setempat. Betul nggak? Yang dicari saksi itu entah itu Pak Camatnya suruh jadi saksi. Dulu saya di Minomartani, Masjid Jami. Saksinya siapa? Ustaz Yusuf Mansur, jauh-jauh dari sana bawa ke sini. Boleh, nah kalau itu boleh. Tapi dulu saya pernikahan saya dulu, yang pertama itu saksinya itu Bapak Bupati Sleman dulu. Sekarang sudah dipenjara soalnya. Sehingga pernikahan saya pun rusak gara-gara orang ini nih. Bupati Sleman yang dipenjara itu, yang nggak usah disebut namanya. Ini salah nih, ngambil saksi koruptor. Saksi itu harus yang adil. Adil itu apa loh Ustaz? Kita tahu dia adil atau dia adil apa enggak? Gimana Ustaz? Nah yang dimaksud adil ini adalah orang yang berilmu. Nah itu makna atau definisi tafsir dari adil itu adalah orang yang berilmu agama, baik, cukup. Jadi kita ambil dari saudara kita, keluarga, orang-orang terdekat, siapa yang paling paham tinggi ilmunya. Gak ada yang ustadz-ustadz setempat, bolehlah di kampung itu yang kira-kira dia berilmu. Itu dialah yang berhak mengucapkan kata sah. Nah itu. Nah kalau di Jogja ini kata anunya setelah tunai dijawab tunai sah nonton yang itu sah nggak berhak. Yang ngomong sah itu saksinya. Ini kita yang nonton peserta itu semuanya ikut. Coba Mas Tama kemarin kan begitu paling sah yang lainnya sah enggak. Yang ngomong sah itu yang itu. Yang lucu saya pernah lihat itu orang, saya nikahkan engkau dengan putri saya Dewi binti Ishak dengan mas kawin emas dibayar tunai. Yang laki-laki jawab sah. Salah dia, saking fokusnya dia jawab sah gitu. Wah langsung geger tuh, ketawa semua gitu ya. Terus saking semangat ya dia, lo jangan kamu yang ngesahin, kamu jawab kok malah suruh ngesahin. Ini kisah nyata ya, cari di YouTube juga ada itu. Ternyata dianukan di YouTube, diupload. Nah itu tadi ada. Nah yang keempat ada wali. Dalam pernikahan itu ada wali. Wali si perempuan, bukan penghulu ya, wali. Jadi tanpa penghulu pun sah. Ya lewat orang tuanya langsung, ayahnya menikahkan putrinya ke anak laki-laki itu, si calon menantu laki-laki, sudah. Penghulu itu datang, nyatet aja sudah cukup. Hanya sunnah-sunnahnya ada khutbah nikah dan sebagainya, itu sunnah-sunnah.
Lalu bagaimana dengan ketika hari H itu tiba, ternyata ada permintaan disuruh mandi kembang. Apa hukum mandi kembang? Hukumnya boleh, tidak syirik, tidak bid'ah. Selama mandi kembang itu diniati supaya tubuhnya itu wangi dengan kembang itu. Ya, jangan kembang Kamboja, ya. Mau nikah malah bau mayat, ya. Kembangnya kembang mawar, kembang melati, cari-cari saja. Jangan kembang tai ayam, kan ada juga tuh ya. Ada tai ayam, janganlah. Ya, ambil lah kembang kantil juga nggak apa-apa ya, biar sedikit aromanya aroma kuntilanak. Mandi kembang itu boleh, nggak ada larangannya. Saudara kalau spa kemana-mana ya, kalau nggak saudara mesti nggak pernah ya. Yang awal ya, coba kalau spa muslimah, kecantikan muslimah kan ada tuh mandikan dengan air kembang, boleh dengan niat apa? Supaya badannya wangi dengan getah dari bunga itu. Tapi kalau dia melakukan itu dengan tujuan inamal a'malu binniyat, dengan tujuan, karena hukum adat itu hukum al-aslu fil adat itu al-ibahah, itu hukum dasarnya secara fikih boleh. Menjadi haram, menjadi bid'ah kalau niatnya sesat. Menjadi diperbolehkan selama tidak menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah. Nah ini diperbolehkan mandi kembang, tujuannya kayak sabun begitu. Nah kalau sabun kita beli sabun-sabun biasa kan ya aromanya cuma begitu. Nah, pingin yang macam-macam warna ya tinggal metik, dikucek-kucek di air, kita nyemplung di situ, badan kita mampu wangi seperti kembang-kembang itu. Lalu kalau misalnya diniati tadi itu supaya tolak bala lah, supaya ini itu yang itu di luar dari syariat, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ciri-cirinya biasanya yang mandikan bapaknya. Ya, yang mandikan bapaknya. Jadi bapak kandung itu memandikan anak gadisnya perempuan. Dan itu disaksikan, ditonton. Pakai kembenan itu loh, cuman segini itu. Ya, nah itu sering begitu adat-adat Jawa yang mandikan bapaknya. Bapaknya karo delokke, anake didusi. Sing ngedusi bapake. Bapake cenat-cenut, mumet. Ya Allah. Anakku Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bapaknya mikirnya kacau, astagfirullahaladzim. Iki anakku, astagfirullah. Ngedusi karo mikir, iki anakku, astagfirullah. Pak aku mikir jahat ya, astagfirullah. Itulah keburukannya adat yang tidak sesuai dengan syariat. Makanya al-Islam itu ya'lu wa la yu'la alai, yaitu tinggi membawai seluruh ajaran. Tidak boleh ajaran apapun lebih tinggi daripada Al-Quran. Nah ini tentang prosesinya. Nah, kemudian ketika akad ya sudah akad, seperti yang saudara sudah tahu lah, belajar akad. Saya berwasiat yang akad nikah itu hendaklah belajar dulu. Kemarin itu saya pas nikahin Mas salah satu member rumah ta'aruf yang nikah beberapa waktu lalu itu, tak tanya sebelum akad itu, Mas wis latihan belum? Burung nih. Lah caranya wis ngerti belum? Anunya ucapannya. Belas belum ngerti Pak Ustaz. Ya Allah. Salah, belajar yuk sini, tak training dulu supaya latihan itu saya terima nikahnya ini. Dia belum belajar. Nah karena belum belajar nanti bisa kesleo. Kayak yang dulu saya cerita di Candi Gebang, itulah gara-gara dia sudah nggak belajar, nggak sinau, nggak latihan, grogi. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dewi binti Ishak dengan mas kawin seperangkat alat sekolah tunai. Waduh salah. Sampai 3 kali itu disuruh wudhu akhirnya. 3 kali seperangkat alat sekolah. Namanya perlu latihan gitu. Ya ini kisahnya tuh Candi Gebang ini. Corong catur. Makanya perlu latihan dulu. Nah itu pas hari H pernikahan. Kemudian saran saya untuk yang perempuan-perempuan lagi saya minta azannya. Nanti kalau dengan azannya. Untuk yang putri-putri tolong saya berwasiat sekali. Jangan mau diatur sama tukang salon walau sudah kita bayar. Ini wasiat saya. Salon sudah dibayar, memang sudah kita bayar. Terus dia kalau minta permintaan ini itu jangan kalau yang tabaruj. Pakai itep palsu. Itep itu bulu mata itu. Biar kelihatannya lentik gitu ya. Tik gitu. Jambul katulistiwa. Jangan mau. Terus ininya di blouse on sininya merah, ini delala kok ungu. Beda pipi kanan pipi kiri ini berbahaya. Tukang salonnya buta warna. Untung saya nggak jadi tukang salon, kan saya buta warna, bisa salah ngasih warna repot. Nah ini jangan tabaruj.
Jadi idep-idep tuh nggak boleh dipakai, kepalsuan nggak boleh dipakai. Yang boleh palsu itu cuma ada 2, kaki palsu sama gigi palsu, hanya itu. Rambut palsu nggak boleh. Selain itu apalagi mata-mata palsu, nggak perlu itu. Terus alis palsu. Terus sama tukang salonnya dikerok lagi alisnya, nggak usah pakai begitu-begitu. Nanti itu tabarus. Tabarus itu adalah berdandan berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Jadi dia cantiknya itu malah untuk orang, untuk publik. Kalau dia memang mau yang begitu itu nanti nunggu sama suaminya aja. Kalau pas di luar, pas mantenan itu, kan yang sewajarnya saja. Jangan mau yang berlebih-lebihan itu. Terus dipakaikan misalnya, dipakaikan apa itu gelang-gelangan, pakai emas-emas imitasi lagi mesake banget ya. Emas kuningan itu ya, men ketok suke itu. Men ketok suke. Enggak usah pakai begitu-begitu. Terus minta salon, minta lagi maksa supaya apa? Maaf ya, jilbabnya itu kalau bisa dimasukkan ke dalam baju beskapnya itu. Akhirnya membentuk lekuk tubuh. Jangan mau. Itulah seorang akhwat ketika salon walaupun sudah dibayar tetap bilang enggak, gitu saja. Nanti kita lanjutkan habis Isya insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah oke-okean. Lalu selesai menikah lah sudah ya. Kemudian tadi sampai ke dandan rias, sudah saya jelaskan dandan riasnya. Yang perempuan tidak boleh tabarruj, yang laki-laki juga ya biasa sajalah. Ya, yang baik, yang sopan, yang indah, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Tidak boleh tasrif ya. Tapi berpakaianlah yang indah, yang layak, yang sopan, yang indah dipandang gitulah. Berusaha yang terbaik. Kemudian ketika nikah ya, yang saya harap yang perempuan juga tidak memakai wangi-wangian atau parfum-parfum, karena cukup dengan mandinya itu sudah cukup ya. Dengan mandi pakai sabun ya, jangan pakai deterjen atau pakai baik clean biar putih, jangan pakai sabun, mandi yang wangi atau mandi kembang yang tadi sudah saya kasih tahu. Nah yang demikian itu sudah cukup, badannya wangi sudah cukup, itu saja. Karena di situ riskan banyak tamu-tamu dan sebagainya. Karena perempuan itu ya, dalam Islam tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian dengan tujuan agar wanginya dicium oleh laki-laki atau orang lain. Yang laki-laki bukan muhrim ya, mahramnya dia. Kalau sesama perempuan masih diperbolehkan, tapi kalau dikhawatirkan tercium oleh laki-laki, sehingga Rasul mengatakan bagi dia itu berzina lebih baik, atau seperti setara dengan dosa wanita yang berzina. Karena apa? Karena itu pintunya. Awal perzinahan gara-gara wangi. Makanya saya paling enak tuh, paling sebel kalau naik motor tiba-tiba disalip cewek, bong, wangi gitu ya, seng, langsung pingin ngejer tau kita kan. Gitu. Pingin nyium lagi wanginya gitu, seger banget gitu kan. Setelah lihat mukanya, astagfirullahaladzim, suneo gitu kan. Nah, itulah makanya, mohon maaf ya, itulah makanya sekali lagi kita ya, perempuan-perempuan jangan pakai wangi-wangian seperti itu. Kemudian pas apa lagi nih? Malam zafaf yang mau saya bahas nih ya, malam zafaf itu malam pertama. Malam pertama itu bukan malam di mana kita manten akan nikah terus malamnya malam pertama, tidak, belum tentu. Karena bisa jadi tamu-tamu gak selesai sampai malam-malam akhirnya tidur sendiri-sendiri. Nah itu ada yang nasibnya begitu tuh ada. Akhirnya sabar ya dek kita ya, sabar dulu ya mas ya, malam ini kita WA-an aja ya. Karena nggak bisa, karena saking ramai tempat kredit nikah di rumah yang kebetulan rumah dia sempit, keluarga dari mana-mana datang. Wah, nggak ada tempat untuk malam apa ya, kamar pengantin ibaratnya nggak ada dan tidak memungkinkan. Kenapa? Karena terlalu ramai. Kalau malam pertama di situ nggak memungkinkan, karena pasti akan terjadi gempa, ya kan? Itu bisa ketahuan karena ramai keluarga yang datang. Gempanya itu gempa seksonik ya, itu yang terjadi kalau orang nikah itu ya. Bukan tektonik juga bukan vulkanik, tapi gempa seksonik. Ini yang berbahaya. Akhirnya apa, mereka milih kuasa dulu, artinya menahan di malam itu. Dan itu tidak ada masalah, nggak ada masalah. Nah malam pertama adalah malam di mana mereka bertemu lah. Ya, pertemuan mereka yang dalam kondisi benar-benar siap untuk ya menunaikan hajatnya yang telah terpendam begitu lama, ya kan?
yang udah ditahan-tahan begitu lama, bergelora malam hari itu pertemuannya. Nah, itulah disebut dengan malam zafaf. Dalam banyak riwayat hadis, ya, dalam riwayat banyak hadis, termasuk derajat-derajat hadisnya dari Abu Dawud, dari At-Tabrani, Ibnu Mas'ud. Derajat hadis ini ada yang mengatakan hasan, tapi tidak ada. Menurut Syekh bin Bas itu tidak sampai ke derajat yang sahih kuat, itu tidak ada. Tidak sampai ke sahih yang jadid, tidak ada. Atau yang kuat banget itu tidak ada. Jadi sahihnya itu adalah ya tingkatannya hasan. Artinya karena banyak yang meriwayatkan juga, boleh dipakai. Nah, tentang malam zafaf yaitu tentang sholat. Jadi ketika bertemulah laki-laki si perempuan dalam satu kamar ini malam hari itu, ketika hendak ya berhubungan, berhajat lah gitu bahasanya ya, berhajat, maka sunnah sebelah ini bukan disunahkan ya, saya nggak mengatakan sunnah ya. Kata para ustadz itu mengatakan bukan disunahkan, tapi lebih tepat bahasanya itu dianjurkan ya, untuk menghindari perselisihan pendapat. Karena kalau sunnah berarti sudah masuk kategori hadisnya sahih nanti. Sehingga ini dianjurkan, diperbolehkan, ada kelonggaran, tidak ada masalah. Yaitu apa? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Mau disebut namanya sholat pengantin, silahkan. Sholat sholat zafaf, silahkan. Penyebutan nama itu tidak penting. Ya, tapi yang intinya adalah sholat 2 rakaat itulah sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, sebagai wujud syukur saja bahwa akan mengawali segala sesuatu dengan sholat, melibatkan Allah. Ingat, segala sesuatu harus diiringi dengan sholat untuk melibatkan Allah, agar rumah tangganya setelah itu disertai. Makanya doanya kan begini, Allahumma inni as'aluka min khairaha. Ya Allah, aku minta kepadamu dari kebaikan dia si perempuan ini. Wa khaira ma jabaltaha, dan kebaikan apa-apa yang kau turunkan, yang kau tetapkan atas dia. Wa a'udzubika min syarri, dan aku minta perlindungan kepadamu dari min syarriha, dari kejahatan dia. Wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan aku berlindung pula kepada engkau dari setiap kejahatan atau keburukan yang engkau tetapkan atas dia. Itu doanya. Nah, ini ketika malam zafaf itu sholat kita 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat. Dan ini boleh berjamaah ya, ini boleh berjamaah. Sendiri-sendiri boleh, berjamaah boleh. Lalu dia pegang itu istrinya, dia doakan istrinya, dia pegang ubun-ubunnya boleh, ya, keningnya boleh, atau sini nih, atas sini boleh. Jangan punggungnya, nggak pas, siapa tahu bolong nanti malah berbahaya. Sini aja. Nah, sambil diraba, ada pakunya nggak ya? Kalau ada paku dicabut. Siapa tahu dia kuntilanak ya. Dipegang sininya, lalu didoakan tadi. Ya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan dari wanita ini ya Allah, dan aku minta kepadamu atas segala kebaikan yang kau limpahkan atas wanita ini, serta aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan wanita ini, serta berbagai macam keburukan yang telah engkau tetapkan atas wanita ini ya Allah. Nah, itu doanya. Nah, insya Allah dengan begitu aman kita. Makanya saya sering pakai teori dalam berbisnis itu, pokoknya kalau kita mau bisnis tuh sholat dulu deh 2 rakaat, pasti beda cerita. Makanya saya kan punya program pemberian dana bantuan gitu ya, modal usaha. Itu yang saking saya percayanya sama teman dekat gitu, misalkan ya sama Mas Ilyas gitu ya, misalnya ini contoh ya, kedekatannya begitu ya, kayak Mas Ilyas lah gitu, sesama teman, atau Mas Ahid di sini, atau Mas Sugeng, dekat, sudah akrab, udah sering ketemu, sering ceramah dakwah bareng kemana-mana. Tapi saking percayanya saya, itu duit nggak saya ajak sholat gitu. Akhirnya apa? Kaburlah si namanya Sugeng ini. Bawa duit saya, kabur hilang. Padahal teman dekat. Itulah pentingnya sholat, supaya Allah membersamai kita. Nah, ada yang saya nggak kenal, yang saya kasih modal itu nggak kenal, nggak apa tuh nggak kenal. Baru kenalnya itu pas program ini mereka pakai proposal. Saya survei, oke, sudah. Itu duit saya taruh di sejadah, saya sholat, minta sama Allah dikawal gitu, dibersamai Allah. Dan seizin Allah sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Maka itu penting lah namanya sholat. Begitu pula dalam pernikahan ini, kenapa sholat? Jadi begitu emang, supaya apa? Allah menyertai dalam rumah tangga kita. Nah, itu malam zafaf. Jadi sholat. Kemudian setelah sholat, kata Rasulullah, jika mereka telah sholat, maka terserah. Kalau hadis lengkapnya begini. Jika istrimu telah masuk mendatangimu, ya, mendekatimu,
Maka yang pertama kali harus kau lakukan, yang harus kau tegakkan adalah ketakwaan. Lalu dalam riwayat lain, apabila telah begitu, maka mintalah kebaikan kepada Allah atas wanita itu dan berlindunglah keburukannya. Setelah itu terserah apa maumu. Itu dalam hadisnya begitu, terserah apa maumu. Ya terserah, mau salto, mau apa, silakan, itu urusan pribadi masing-masing. Ya, kalau teman, tapi nikmatnya kalau orang nggak pacaran itu luar biasa memang. Kenapa? Malam itu betul-betul malam yang sulit sekali terlupakan. Beda sama orang yang pacaran. Kalau pacaran, Mas, maaf ya, perempuannya, Mas, dia buka baju yang perempuannya. Alah, biasa aja, nggak pastilah. Kan udah sering ngelihat, nah, kan nggak asik. Tapi kalau yang pengalaman, maaf ya, ini pengalaman ya. Bagaimana pengalaman saya dan teman-teman ya. Ketika malam pertama gitu, kita nggak pacaran, nggak pernah lihat auratnya. Nazar kami tidak sampai membuka rambut. Karena tidak ada ya. Saya katakan tidak ada nazar dengan sahih yang begitu kuat dari Rasul SAW untuk kebolehannya melihat aurat, itu tidak ada. Yang ada pengambilan dalil nazar melihat perempuan rambutnya, melihat lehernya, itu adalah tidak lain tidak bukan adalah itu adalah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Lalu dia bercerita bahwa aku dulu seperti itu. Tapi itu tidak sesuatu yang dianukan Rasulullah, tapi itu sahabat bercerita. Sehingga ada kalangan kita yang nazarnya model begitu. Jadi ke rumahnya si perempuannya, dan ini banyak ya. Kemarin gak ikut aksi dia ya. Di 212 dan 411 dia gak ikut aksi. Satu-satunya di kita yang gak ikut aksi ini kelompok mereka ini. Jadi nazarnya ini benar-benar tidak sampai melihat, cuman perempuannya dasteran doang, dan boleh melihat sampai ke rambutnya, semuanya boleh dilihat. Datang ke rumahnya. Bayangkan kalau setelah dilihat begini, ternyata sesuatu yang setelah dilihat begini dia hilang moodnya, nggak kepingin melanjutkan. Lalu perempuan ini dinazor lagi sama yang lain, nggak mood lagi, ganti yang lain. Bisa dibayangkan bagaimana perempuan ini psikisnya rusak. Saya malu ketemu itu, kenapa dia udah ngeliat saya, ketemu dia udah ngeliat saya. Apalagi jadinya sama temannya. Kata temannya, istri lo rambutnya keriting ya, gue udah ngeliat. Kan malu ya, sehingga itu tidak menjadi dasar yang begitu kuat. Sama dalil yang pengambilan yang kurang kuat tuh kayak begini, tidak boleh menyertakan nama suami di belakang nama istri. Dengan dalil-dalil tidak boleh nasab itu diberlakukan kepada orang lain selain ayahnya, itu diharamkan. Contoh misalnya istri saya namanya Dewi, lalu diberi nama belakangnya Dewi Awan, nah ini haram. Dengan dalil katanya nasab tidak boleh ke suami, harus ke ayahnya. Pertanyaan saya, yang ngomong Dewi Awan itu terus Awan menjadi nasabnya Dewi itu dari mana? Nasab itu bedanya apa, pakai bin atau binti, betul nggak? Ya kalau Dewi binti Awan baru itu bernasab ke Awan, ke saya. Nah, itu baru haram. Kalau Dewi Awan dalam budaya kita, kembali ke masalah urf budaya, yang namanya peletakan nama di belakang itu, nama perempuan lalu di belakangnya ada nama suami, itu budaya di Indonesia yang asal hukumnya adalah boleh. Dan ini orang Indonesia sudah paham kalau namanya Dewi Awan ini adalah Dewi ini istrinya Pak Awan. Paham kan? Namanya misalnya ada ibu-ibu namanya Bu Yanti Edi, Bu Yanti Joko, itu berarti Bu Yanti bojone Joko, kan begitu. Kalau Yanti binti Joko, berarti Bapak Joko itu ayahnya. Ini salah pengambilan dalil, kadang-kadang begitu ya. Dan ini sering tersebar di internet ya. Coba aja cari itu. Ini pengambilan dalil yang kurang tepat. Ini persoalan urf yang harus kita pahami dulu tentang budaya. Nah itu malam pertama. Nah yang terjadi apa malam pertama itu, kedahsyatannya adalah bagaimana ketika betul-betul gelora semangat itu ya, Masya Allah ya, meledak-ledak. Ya jelas sangat meledak-ledak itu. Teman saya ingat sekali, dia cerita gini, bro, gimana, ada kesan bagaimana? Saya nggak meminta dia untuk menceritakan bagaimana berhubungannya, tapi apa kesan yang kau dapatkan ketika malam pertama tanpa pacaran lewat ta'aruf? Tahu nggak katanya, gimana? Saya itu malam pertama sama dia, habis selesai sholat, kan dia masih pakai mukena. Dia kan dari selesai wudhu terus langsung pakai, tanpa ketahuan suaminya dia langsung pakai mukena. Kenapa? Masih merasa asing. Kalau di kamar ada laki-laki, ini siapa ini? Gitu. Merasa asing. Kalau wong lanang yak-yakan gitu, mlebu kamar ya.
Nah akhirnya, lah terus ente kepiye bro? Tak tanya gitu. Ente kepiye? Kata dia. Waktu itu tahu nggak? Ketika malam pertama, udah selesai sholat, terus yang laki-lakinya bilang gini, Dek, terus kita ngapa? Terus ngopo? Lah ya terus ngopo? Bingung ya. Ya udah kamu dulu. Isin. Masya Allah, indah sekali kata dia, indah sekali ya. Aku isin ya mas, ya aku yo isin. Jadi mau maaf ini obrolan dewasa ya, obrolan dewasa. Itu mau melepas baju itu, wah rasanya tuh malu. Aduh piye ya ojo delok ya ojo delok. Orang sudah halal masih ojo delok. Akhirnya apa mereka masuk selimut itu kan ya. Bukanya itu di dalam selimut. Jadi nggak ketahuan cara bukanya itu kan malu. Gitu. Jadi kerukupan selimut dulu, dia buka, sini buka. Masya Allah. Ya setelah itu ciluba ya. Itulah yang terjadi. Betul-betul sangat berkesan saat-saat dimana betul pasti itu. Dan indah sekali. Apalagi buat kita laki-laki yang nggak pernah yang namanya sentuhan-sentuhan sama cewek ya. Malam itu disentuh cewek itu, masya Allah itu. Waduh. Stromnya itu jeglek dulu. Secara listrik itu jeglek gitu ya. Mati lampu. Kalau dia punya riwayat jantung berbahaya memang. So, mati. Insya Allah beresiko. Tapi tidak, sesuatu yang halal itu beda ya, tidak akan membahayakan insya Allah. Maka nikmatnya kalau kita nggak pacaran itu luar biasa. Hari itu luar biasa. Walaupun sentuhan itu sentuhan yang kedua, karena sentuhan pertama mungkin ketika setelah akad biasanya kan perempuan biasalah sungkeman, pegangan itu aja sudah, wah rasanya, wah sudah nggak bisa diceritakan itu ya. Nah, apalagi pas di malamnya itu ya luar biasa. Maka saya berharap nanti di sini semua bisa merasakan apa kayak gitu itu betapa bahagianya tanpa pacaran. Kalau udah pacaran tuh ya udah, apalagi udah sampai berzina ya. Ketika pacaran berzina itu jadi sesuatu yang iya, nggak ada yang istimewa, tidak ada kesan di malam itu, tidak ada penguat cinta. Maka dengan adanya itu kan jadi terngiang-ngiang terus. Ingat malam pertama, cintanya bersemi lagi, teringat lagi, wah dulu kayak gitu. Maka penting kita selalu memupuk rasa cinta kepada pasangan kita. Salah satunya dengan panggilan-panggilan yang disunahkan Rasul, panggilan manja yang emang itu kebaikan dan disukai dia. Sebagaimana kalau Rasul memanggil Aisyah dengan panggilan Humairah, karena kemerah-merahan. Nah kalau saudara punya takdir, delalah kok takdirnya qadarullah ditakdirkan punya istri, delalah kok enggak putih atau kemerah-merahan, mungkin hitam, ya panggil aja ya Hajar Aswad. Ya kan Arab juga itu kan, ya Hajar Aswad. Langsung suaminya dihajar dengan Hajar Aswad ya. Ya itulah ya panggilan-panggilan kesayangan, silakanlah mau panggil bunda, panda, itu urusan masing-masing. Ya itu dulu obrolan kita tentang pernikahan malam pertama, ya itu saja. Oh ya ada satu lagi tuh yang katanya tuh Rasul dulu bikin minuman gitu ya, minuman susu. Itu memaknai hadis ini bukan berarti kita harus bikin susu, tetapi yang kita ambil hikmah dari hadis, Nabi waktu itu membuat susu, lalu Aisyah minum, dan Rasulullah minum dari bekas bibirnya Aisyah. Jadi kalau Aisyah minum di sini, di sisi sebelah kiri ini, Rasul pun minum di sisi sebelah kiri bekas bibirnya Aisyah. Itu hikmahnya bukan terus bikin minum, Dek kamu minum sebelah mana tadi Dek? Terus jadi nggak waku ya kalau begitu. Tidak begitu. Yang dimaksud adalah bagaimana malam itu Rasul betul-betul membuang kejijian kepada istrinya. Itu tujuannya. Artinya tidak ada kejijian. Berarti pas mau kissing, ciuman itu, aduh aku nempel jigongku kena jigong dek kepiye ya. Nah, itu maka Rasul itu menepis itu dulu. Nggak ada istilahnya jijik-jijian, itu tidak ada. Nah, sehingga Rasul pun minum. Makanya Rasul bilang, kamu minum. Ya Rasul, kau minum bekas bibirku. Kenapa? Bukannya tambah enak bekas bibirmu. Nah itu cara Rasul tambah dia berbunga-bunga, sehingga malam itu betul-betul malam yang indah. Kenapa? Artinya ada foreplay. Jangan langsung ke depan, dia langsung aja lah. Daripada gini memalukan gitu. Kok memalukan dia? Ya foreplay dulu. Kalau perempuan itu kan senang ngobrol gitu ya, ngajak. Benar, perempuan itu di mana-mana. Kalau saya baca-baca buku psikolog, seks perempuan sama laki-laki itu beda. Kalau perempuan itu senang ngobrol dulu. Sing lanang, alah suwen gendang. Lanang ngono kuwi.
ngobrol wae, ngomong wae kek ndang. Lanang ini ndang-ndang. Wedok ini ngobrol. Karena emang ngobrolnya perempuan, suara getaran laki-laki suaminya itu akan masuk dan menjadi rangsangan-rangsangan buat dia perempuan. Sehingga sabar ya, ngomong apa meneh cerita kayak cinta. Ceritamu tak rungokke. Nanti keturun. Bisa ya, ya cerita pengalaman pribadi ya. Ya silakan yang mau nanya silakan. Ya silakan, monggo Mas. Ini kan banyak kasih Pak. Ketika malam pertama ternyata yang perempuan itu baru datang bulan itu gimana? Wah. Pengalaman Pak Wi. Ya lah, emang kasus ini banyak. Lagi lain. Kasus Saya ada kawan saya begitu. Pi malam pertama gundul pun. Ya pi poso ya aku mau haid ya. Ya nasihat itu. Kalau itu kan nggak bisa kita hindari. Sehingga tidak ada sholat bagi mereka, sholat zafat tidak ada. Ya boleh laki-laki aja silahkan, perempuannya tidak perlu. Ya tidak perlu. Kalau pas lagi Ramadan ya tetap mengganti puasa yang wajibnya, tapi sholat tidak perlu diqadha. Ya, sehingga tidak perlu itu, tidak perlu dia. Nah nanti kalau pas sholat zafatnya kapan nanti? Yang laki-laki juga masih nanti, ditahan dulu. Nanti pas berhubungan. Atau kalau laki-laki mau sholat duluan nggak apa-apa. Caranya bagaimana ya? Kan sing perempuan kan kalau berhubungan laki-laki perempuan kan nggak harus, yang penting tidak boleh melakukan hubungan itu. Ya bahasanya apa biologinya, penetrasi lah gitu tuh, jangan lakukan penetrasi, tekanan ke gawang lawan tuh jangan sampai ya, istilah bola kan melakukan penetrasi. Nah jangan sampai melakukan penetrasi. Yang dilakukan ya cara yang lain, apa ya paham dewi karena sudah pinter bayang gitu. Nah kalau kita sudah bisa membayangkan, sudah ngerti caranya bagaimana, ya silakan lakukan dengan cara yang lain gitu. Nah itu caranya ya, tidak saya perlu ceritakan teknik detailnya, tapi laki-laki pun bisa orgasme tanpa harus melakukan penetrasi dengan si perempuannya. Sehingga itulah makanya perempuan itu lain sama perempuan. Kalau perempuan memang harus ada sentuhan di situnya. Makanya kalau perempuan itu ada hadis yang dilarang atau melarang perempuan. Rasulullah tuh kalau ada perempuan yang menolak diajak berjima oleh suaminya, maka kalau dia menolak dikutuk oleh malaikat dari sejak malam itu sampai terbit fajar. Itu kan sampai begitu dikutuknya si perempuan itu. Kenapa? Karena jujur ya, perempuan itu mudah kok melayani suami. Mbok meneng wae gledak gitu aja serampung kok. Engko sing lanang yo iso kreatif kok, mesti bisa gitu. Pasti bisa laki-laki itu kreatif dengan cara apapun, karena dia menyadari bahwa sedang haid haram melakukan penetrasi itu. Sehingga dengan cara yang lain laki-laki itu kreatif kok. Makanya nggak boleh. Mau itu cukup meneng wae ngablak rampung gitu. Nanti yang laki-laki akan bergaya dengan caranya sendiri. Ya. Nah itu makanya kalau nggak ada hadis tentang laki-laki, kalau menolak diajak berhubungan dikutuk tuh nggak ada. Karena emang apa, laki-laki perempuan itu beda sama kita laki-laki. Kalau laki-laki syahwatnya tuh punya cepat. Kalau perempuan tuh masih pandai menahan, itu bedanya. Perempuan tuh bisa menahan, kalau laki-laki susah. Nahan syahwat tuh susah. Makanya mohon maaf, kasus onani itu lebih banyak dijumpai laki-laki daripada perempuan melakukan masturbasi. Itu secara data real ya. Kalau di data itu laki-laki melakukan onani itu lebih banyak daripada perempuan. Kenapa? Laki-laki tidak kuat untuk menahan syahwatnya, akhirnya dia melakukan cara-cara demikian itu. Oke gitu lagi. Tadi ya, pertanyaannya cukup. Ada lagi? Namanya? Silakan Mas Adan. Apakah sholat 2 rakaat setelah akad nikah itu setelah selesai, jadi acara akad nikah itu dilaksanakan, misal nanti langsung dengan resepsi kan ada jeda waktunya, jadi suami istri itu boleh melakukan sholat 2 rakaat atau pas nanti malamnya? Iya, paling bagus yang dimaksud hadis yang paling jujur itu malamnya. Adapun siangnya itu adalah namanya sedekah sholat, dan itu juga ada riwayatnya. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulu juga pernah begitu. Sayyidina Umar pernah begitu. Kenapa? Dia dulu mendatangi pernikahan seorang siapa bersama yang lain juga, sahabat-sahabat yang lain, mendatangi pernikahannya lalu sedekah sholat 2 rakaat sholat untuk mereka. Saya nggak tahu namanya. Pokoknya nanti sholat 2 rakaat saja untuk mendoakan pernikahan mereka. Namanya sedekah sholat itu. Bukan amal pahalanya sholat disedekahkan, bukan.
tapi dia sholat sedekah dalam arti dia sedekah doa gitu loh. Dari sholatnya 2 rakaat di tempat pengantin itu, pernikahan itu, mendoakan si kedua mempelai. Begitu. Begitu Mas Ardan ya. Kalau untuk tadi yang masalah haid tadi, kalau dapat seperti itu apakah mending menahan dulu nanti sholatnya berdua bersama istri? Karena itu kan berkaitan sama mendoakan istri. Ya. Saran saya supaya berkesan. Ya, kalau ternyata mendapati istrinya sedang haid, saran saya sebaiknya yang laki-laki berpuasa dulu sampai selesai. Kenapa? Biar maaf ya, tumpahnya sperma dengan sel telur itu bersamaan pada hari yang sama-sama spesial. Karena kalau pas sedang haid, mungkin laki-lakinya dulu yang menumpahkan, perempuannya belum. Dan atau perempuannya sebenarnya bisa juga, haid kan bisa orgasme juga, haid itu bisa orgasme juga. Cuman menjadi berbeda karena mereka masih menahan. Ya, tidak bertemunya maaf ya, kemaluan laki-laki dan perempuan tidak bertemu. Nah, karena tidak bertemu ini apa ya, kespesialannya itu jadi berubah. Sehingga saran saya kalau lagi haid berpuasa itu lebih baik sampai nanti di hari raya. Kalau cuma pelukan itu tidak masalah. Tapi sayang orgasmenya. Mendingan klimaks atau orgasmenya itu pas nanti saja, pas sudah selesai atau bersuci. Karena nanti pasti ceritanya akan berbeda. Kesannya pun akan berbeda. Walaupun halal boleh, cuman kesannya yang berbeda. Mas Sugeng, maaf ya, jangan cenat-cenut ya, santai Mas Sugeng. Saya Mas Sopo ya Mas. Kita baca nih, ada pertanyaan. Pengertian mahar itu memberikan harta. Lalu bagaimana dengan mahar surat dalam Al-Quran? Mahar artinya bukan harus memberikan harta. Mahar itu ibaratnya apa ya? Kayak saya tadi bilang, cuman tanda sah. Karena ini termasuk bagian dari rukun. Serta syarat sahnya pernikahan itu harus ada mahar, syarat sahnya itu. Nah karena itu harus ada. Maka tadi satu ada rukun, lagi ada lagi rukunnya harus ada ijab qabul ya. Harus ada ijab qabul, itu harus ada. Nah maka tentang mahar ini, apakah harta? Tidak. Bagaimana dengan surat Al-Quran? Boleh. Bahkan jangankan surat Al-Quran, keislaman saja seperti yang sudah kita tahu semua boleh menjadi mahar. Bahkan maharnya tuh berhenti merokok pun bisa. Misalkan laki-lakinya merokok, terus dek kata si perempuannya, aku pengen nikah sama kamu, pingin banget, aku pengen jadi orang soleh. Baik mas, maharnya 1. Apa? Kamu ikrarkan kamu berhenti merokok pas pernikahan nanti. Oke, maka saya terima nikahnya dengan mas kawin berhenti merokok tunai. Merokok kok tunai. Stop ya. Boleh, halal itu. Karena itu menjadi ikrar dia, sebagaimana ikrar bersyahadatnya sahabat Nabi SAW Abu Talha. Nah begitu. Jadi begitu mbak ya. Jadi boleh bacaan, dan bacaannya juga ya jangan yang menyusahkan ya. Mas aku jaluk khusus yang Allah mas Al-Baqarah ya mas. Mumat ya Al-Baqarah. Ya janganlah. Kemudian suratnya yang kira-kira yang menyenangkan laki-laki itu kan Al-Ikhlas ya. Itu kan, iya, bacanya kan ikhlas banget gitu. Jangan katakan terlalu simpel sederhana. Kita itu yang penting itu dinilai Allah dan dinilai Rasulullah. Bayangkan loh, mahar yang paling memudahkan itu loh. Wanita yang makin solihah itu, makin solihah dia itu makin murah. Yang dimaksud murah itu artinya apa? Mahar itu mudah sekali didapat bagi yang laki-lakinya itu. Semakin memudahkan laki-laki, semakin solihah. Siapa yang gak senang dinilai Rasulullah solihah? Bahagia harusnya perempuan-perempuan. Dia telah divonis atau disebut oleh Rasul dengan sebutan wanita solihah karena telah memudahkan mahar bagi suaminya. Oh mulia sekali berarti. Masya Allah, dipuji Rasul. Ya, berharap mudah-mudahan bisa satu surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan saat nazar pada saat ta'aruf? Nazar tuh gini loh, jangan nazar itu bayangkan, nazar kan artinya melihat ya. Jangan dibayangkan maksud tuh momen khusus delok-delokan gitu ya. Jangan, nazar tuh jangan diartikan momen khusus dia menatap, kita menatap juga. Lama-lama tatap-tatapan, malu-malu isi-isi nunduk gitu. Aduh ya Allah aku gak kuat ya, terus ngeliat lagi, enggak gitu. Engkau bertemu dengan dia ketika ta'aruf, bertemu, itu sudah nazar.
Kalau wanita yang bercadar ya dibuka cadarnya. Itulah nazar. Yang saya lebih sepakat dengan cukup perempuan itu membuka cadarnya kalau dia memakai cadar. Itulah nazar. Kau melihat dia, delok wajahnya itu sama nggak sama yang di foto, itu intinya. Cuma begitu ya. Pas kan sambil ngobrol bisa sambil, Mbak, maaf ya Mbak kan anak kelima. Nah gitu kan gini. Mbak dulu, Mbak nanti insya Allah kalau nikah punya rencana nggak anaknya 5 juga. Kan ngobrol pas ta'aruf ini kan sambil ngelihat juga sepintas. Nah itu sudah cukup. Perhatikan juga kakinya ngambang apa ora. Itu nazar itu tujuannya itu. Bukan momen khusus delok-delokan ya. Melihat sepintas sudah cukup. Nazar itu diperlukan bagi laki-laki yang tidak atau belum tahu jelas perempuan itu. Artinya fisiknya itu belum tampak. Contohnya Mas Ardan ya, alhamdulillah kan. Barakallah ya Mas ya. Besok Jumat insyaallah beliau melangsungkan pernikahan. Berkah ya Mas insyaallah mudah-mudahan. Di Cengkareng Mas. Di Cengkareng. Nah, beliau nazar kenapa? Karena dari sana jauh ya ke Cengkareng. Ketemu akhwatnya bagaimana? Belum ngelihat fotonya aja. Tapi kan belum ketemu, makanya datang ke sana. Pas ta'aruf itu ya, sekalian itulah nazar. Ta'aruf. Artinya bahasa gampangnya nazar itu apa? Kopdar. Nah, itulah paling gampang. Wes, itu paling gampang. Jadi nggak usah dipikir jeliman. Kopdar gitu. Kopi darat ya, ketemu langsung. Nah itulah nazar. Jadi bukan momen khusus untuk delokan. Nah kecuali kalau dia bercadar baru disunahkan untuk membuka cadarnya. Jangan selebih dari itu. Saya tidak sepakat dengan dalil-dalil yang dari sahabat, tetapi itu bukan dalil yang cukup sahih atau cukup kuat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul memerintahkan lihat, tetap harus pakai dasarnya dong. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa aurat-aurat perempuan itu kan haram dilihat. Gitu. Kalau prinsip hukum dalam Islam itu, prinsip ahkam itu kan kalau ada Quran sama hadis, mana yang diutamakan? Quran dulu, baru kemudian hadis Nabi. Sebagaimana dulu sahabat yang diperintahkan Rasulullah, kalau misalkan dia ditugaskan di mana yang tidak ada lagi, maka dia akan tidak ada Rasulullah, tidak ada yang bisa ditanya, maka dia akan berhukum dengan Al-Quran. Jika tidak dijumpai, maka dia akan berhukum dengan hadis Nabi. Itu penempatannya. Berhukum lagi kemudian dengan dia akan berijtihad. Pendapat para ulama yang sudah baru berijtihad. Demikian. Ada lagi mau nanya? Silakan Mas. Agak jauh ya. Keras aja insyaallah saya dengar. Yang mau tanya yang pertama, bolehkah seorang perempuan berdoa semoga dia menjadi istri Rasulullah di surga? Waduh, berat itu. Yang kedua, ini kan saya pernah melihat kisah nyata. Kisahnya begini. Jadi ada seorang laki-laki, insya Allah soleh ya. Beliau sudah mau meluncur ke pernikahan, sudah beberapa hari lagi pernikahan beliau meninggal. Apakah bagaimana cara mengambil hikmah dari seorang keluarganya laki-laki, sementara laki-laki ini terkenal baik, dan bagaimana mencari hikmah dari sebelah perempuan? Yang meninggal yang laki-laki ya? Itu aja? Bagus sekali. Yang pertama yaitu bolehkah seorang wanita berdoa, atau mungkin kasusnya yang itu tadi lah. Kan laki-lakinya meninggal. Rasanya dia sulit untuk membangun cinta lagi yang sudah tinggal puing-puing itu. Ya kan di hati itu. Puing-puing cinta yang tinggal ya seonggok-onggok tiang-tiang cinta itu udah nggak mungkin lagi dia bangun, rasanya udah terlalu hampa. Lalu bagaimana dia? Sehingga sejak itu dia berdoa supaya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Boleh nggak? Boleh, namanya doa. Doa itu apa aja boleh kok. Kan nanti yang perkara dikabulkan atau tidak kan urusan Allah. Iya kan? Dikabulkan atau tidak urusan Allah. Doa boleh. Lalu bagaimana cara penghibur dirinya? Kalau memang ingin jadi istri Rasul, satu syaratnya apa? Jadilah wanita yang berakhlak sebagaimana akhlaknya istri Rasulullah SAW. Anta ma'a ahbabta, kata Rasulullah. Kamu itu nanti akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Kalau di dunia dia mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnah Rasul, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tandanya dia cinta sama aku. Barang siapa yang cinta sama aku, di surga bersama dengan aku. Nah berarti kalau ingin bersama dengan Rasul, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Lalu karena dia perempuan, berakhlak seperti istri Rasul. Harapannya apa? Karena dia mencintai akhlak Khadijah, akhlak Fatimah, putri Rasulullah, akhlak Aisyah, dan istri-istri Rasul yang lain. Supaya apa? Pingin ketemu lagi di surga. Karena kecintaan begitu besar, anta ma'abda. Insya Allah dia akan di surga bersama istri-istri Nabi.
Dan kalau sudah masuk surga, orang itu boleh minta apa saja kepada Allah. Insya Allah pasti akan dikabulkan. Kalau di dunia berdoa begitu, nah fokusnya tuh jangan minta istrinya Rasul. Fokus saja supaya bisa satu surga dengan Rasul. Itu saja. Kalau sudah satu surga dengan Rasul, setiap penduduk surga diperbolehkan minta apa saja. Di saat itulah baru minta, ya Allah, saya minta jadikan aku istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah? Maka ya Allah alam apa yang terjadi nanti kan saya nggak tahu, ya kan? Ya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah di sana nanti. Cuman saya yang ingin tegaskan adalah jangan buru-buru putus asa. Andaikan terjadi seperti tadi, laki-laki yang soleh yang baik tadi meninggal dunia sehingga cintanya tinggal puing-puing saja, jangan dia menyisakan akhir hidupnya itu dengan tidak menikah. Karena an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menolak sunnahku, falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Nah kalau dia bukan golonganku, bagaimana caranya? Kan kita tadi pengen jadi istrinya Rasul. Terus bagaimana? Ya nikah lagi saja di dunia. Bangun apa? Ya makanya saya bilang tuh, susah itu jangan dipelihara. Ya, susah itu jangan dipelihara. Termasuk si perempuan itu tadi, andaikan pacarnya, kekasihnya, calon suaminya itu meninggal dunia, padahal dia begitu soleh dan baiknya itu, maka jangan dipelihara kesusahan. Dengan cara apa? Meratap-ratap, terngiang-ngiang, memelihara kesedihan di hati. Yakinlah, seperti saya sampaikan di awal tadi, husnuzon, baik sangka dan berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Ada hal buruk yang kita tidak tahu terhadap laki-laki yang soleh ini. Kenapa? Karena Allah belum nampakkan aibnya. Itu masalahnya. Coba Nabi Musa alaihissalam ketika dia belajar bersama Nabi Khidir, apa sih yang dimaksud, yang dimau Nabi Khidir? Tiba-tiba anak kecil dibunuh, tiba-tiba perahu dibolongin, ya kan begitu. Rumah dirontokkan, dihancurkan, dirobohkan. Mikir terus. Padahal di balik itu ada hikmah yang Nabi Musa itu tidak tahu. Ternyata anak kecil itu nanti besarnya akan membunuh orang tuanya, menjadi anak yang durhaka dan sebagainya. Begitulah dengan laki-laki ini. Allah Maha tahu, bisa jadi dari laki-laki ini, walaupun dia soleh, bisa jadi mungkin dari keturunannya lahirlah anak-anak yang mungkin cacat. Allah sayang sama si perempuan ini. Karena dengan kecacatan anaknya mungkin dia tidak akan bisa bersabar. Daripada dia gak sabar nanti masuk neraka. Masya Allah. Kata Allah, sabarmu ditinggal laki-laki ini itu lebih kau kuasai daripada sabarnya mendidik anakmu yang maaf cacat. Allah Maha tahu tentang diri kita. Itu cara mengambil hikmahnya. Kenapa? Mencoba menebak-nebak, barangkali ada keburukan atau aib laki-laki ini yang kita tidak tahu. Nah itu caranya. Mungkin dia itu tadi, mungkin dia punya penyakit yang, atau mungkin alhamdulillah ya Allah, untung meninggalnya sekarang. Coba setelah akad meninggal, status saya langsung jadi janda, belum diapa-apain, astagfirullah, kan sedih lagi. Statusnya janda, masih kinyis-kinyis, kan gak enak. Atau mungkin dia nikah baru sebulan 2 bulan, pas hamil, terus meninggal dunia. Wah, dia sudah berterima kasih, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya engkau ambil dia sekarang. Coba kalau kau ambilnya pas saya hamil, berat saya lalui hari-hari saya 9 bulan 10 hari. Ketika saya kontrol dokter tidak ditemani suami. Ketika saya melahirkan anak pertama, suami saya tidak ada, ya Allah. Masa yang nemani suami orang lain? Allah Maha baik. Itu yang terjadi pada saya, itu persis tuh kayak saya dulu. Bagaimana saya yang dulu saya pernah cerita berkali-kali ya, si Mawar itu ya. Si Mawar menolak saya. Kan saya bertanya-tanya sama Allah, kenapa ya Allah wanita yang solihah yang baik ini kau ambil? Ada apa ya Allah? Apa saya salah pilih? Diambil itu maksudnya nggak dijodohkan dengan saya, nggak ditolak. Maksudnya saya ngomongnya nggak enak ditolak, kurang keren gitu loh. Jadi ngomongnya diambil sama Allah. Kan baru berapa lama kemudian, berapa tahun kemudian, baru saya dikasih kabar sama kawan saya. Kawan saya datang tahu-tahu mentang-mentang kaca seletingan bilangnya, hewan, sini Wan. Waduh, dipanggil hewan ya, hewan apa Pan? Namanya Irfan, apa Pan? Lo tahu nggak si Mawar tuh sekarang lagi di rumah sakit, tahu nggak? Mau ngapain? Operasi, opnam. Emang sakit apa? Lah nggak tahu lagi. Dalam hati saya, apa dia pingin mengharap kembali ke saya, apa gimana? Sampai dia opnam, gitu kan? Subhanallah, disitulah
Ketika dia ceritakan, oh kamu nggak tahu Mawar. Emang kenapa? Si Mawar itu diangkat rahimnya, kena kanker rahim, sehingga oleh Allah diangkat, hari ini dia operasi. Mendengar itu saya langsung sujud syukur dan saya menangis kepada Allah. Betul-betul saya nangis sejadi-jadinya. Allah maha baik ya Allah, Kau maha baik. Saya sejak SD doa amin punya anak banyak ya Allah. Bayangkan doa saya sejak SD sampai seusia kuliah, saya doa terus sama Allah pengen punya anak banyak dan terkabul oleh Allah itu doa itu. Masa kalah sama doa cuma beberapa bulan pengen nikah sama dia? Jadikan dia jodohku itu kan baru cuma beberapa bulan. Saya doanya sudah sejak TK, sejak SD nih. Sejak SD itu saya doa pengen punya anak banyak. Coba kalau saya walaupun anak-anak sudah mikirkan anak-anak ya. Walaupun saya waktu itu masih anak-anak, saya kan orangnya visioner gitu ya. Dia punya jangka pemikiran yang jauh ke depan gitu kan. Makanya belum nikah udah mikir poligami itu. Belum nikah udah mikir poligami itu visioner gitu. Nah dari situ saya Masya Allah. Coba kalau dulu saya diterima sama si Mawar ini, bagaimana nasib saya? Padahal cita-cita saya ingin punya anak banyak. Begitu cara ngambil hikmahnya. Allah itu maha baik. Suatu saat pasti akan ditampakkan hikmah-hikmah itu. Begitu ya Mas. Baik, cukup. Terima kasih ya. Udah malam, kapan-kapan kita sambung lagi. Ini saya jujur belum pulang nih, belum mandi juga. Dari Semarang dari tadi pagi. Oh, Mas, masih mau Masih nanya? boleh, masih boleh. Gimana, diizinkan nggak nih? Satu aja ya, diizinkan ya. Silakan. Ini tadi saya sebenarnya nanti dikomentari juga saya pertanyaannya baik atau enggak. Tadi kan Masnya bilang boleh nggak sih kita minta jadi istrinya Rasulullah? Kok saya nggak sepakat ya kan? Ada hadis meriwayatkan seperti ini ya. Ada 3 golongan yang dosanya besar seperti itu. Yang pertama durhaka kepada orang tua. Yang kedua wanita menyerupai laki-laki. Yang ketiga dayut cemburu. Nah kenapa nggak doanya gini aja? Ya Allah jadikanlah saya satu surga dengan suami saya, kan itu lebih bagus seperti itu kan. Nah itu jadi kecemburuannya itu di mana gitu loh. Nah kenapa nggak doanya seperti itu? Lalu yang kedua, batas-batas cemburu kita tuh sampai mana sih? Kan kita sebagai suami dan calon suami nih. Nah kadang ada yang suami tuh risih gitu loh lihat istrinya itu upload foto di Facebook, Instagram. Nah itu kan ada rasa, gue cemburu nih gitu loh. Nah itu terima kasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau terkait doanya, pertanyaannya Mas tadi kan soalnya dia belum punya suami. Jadi doa pengen jadi istrinya Rasul kan karena dia belum punya suami. Lah kalau punya suami ya masa kayak gitu tega amat. Kamu kok tega sih deh doa gitu saya ditinggalin. Ya udah saya juga doa semoga saya jadi suaminya istri-istrinya Rasul gitu. Gak bisa. Mau balas dendam. Ya memang tapi di surga nggak ada duyut Mas. Atau dayut atau duyut itu tidak ada. Di surga kan nggak ada rasa cemburu kalau di surga. Jadi kalaupun nanti dia ternyata andaikan pun ya Mas tanpa sepengetahuan atau sepengetahuan suaminya sekalipun lah dia berdoa, Mas jujur ya Mas, jujur loh Mas aku Mas, ngopo aku besok yang surga pingin jadi bojone Rasul mau jadi bojomu meneh, ngopo jeleh misalnya gitu ya, jeleh aku Mas ya karena tuh apa-apa ora cemburu Mas kowe Mas. Di surga itu tidak ada cemburu. Kowe ora sobo ning dia aku ora cemburu. Kenapa? Karena di surga memang dicabut namanya cemburu, duyut, rofas pun dicabut. Rofas tuh miso-miso. Enggak ada di surga kok, jigur, ngono ra ono. Ra ono di surga kok jigur ra ono. Iya tenan Rasul. Kampret itu ra ono nek kono. Asli itu dah ada. Di sana tuh semua perkataannya baik-baik. Enggak ada yang kasar-kasar ngumpat. Nah itu begitu keadaannya Mas ya. Jadi di sana tidak ada cemburu dihapus. Makanya laki-laki sering diceritakan di karunia nanti bidadari banyak. Ya mau banyak mau seberapa banyak pun tetap istrinya nggak akan cemburu. Mas kowe kok bendino kok gonta-ganti terus to Mas. Aku karo kowe terus rano gonta-ganti nih. Kowe iso karo iki karo kae bidadarane oke. Di surga itu tidak ada perkataan begitu. Kenapa? Karena tidak ada rasa cemburu. Yang kedua kenapa? Istri atau wanita yang solehah itu kan nanti menjadi ratunya surga. Mosok wis entuk ratune arep doyan karo pelayan kan ora mungkin. Istilahnya gitu ya. Namanya ratune luwih ayu, mosok karo babu mblekutu kok doyan ora mungkin. Ibaratnya begitu. Kenapa? Bidadari surga itu kecantikannya mung secuilnya istri-istri yang solehah. Bayangkan istri solehah menjadi ratu-ratu surga yang cantiknya
waduh, nggak bisa diceritakan. Maka jadilah istri yang salihah. Pertanyaan yang terakhir, yang kedua, bagaimana batasan-batasan masalah kecemburuan laki-laki perempuan, apalagi perempuannya hobi pasang-pasang DP. Itu demi Allah terjadi karena kurangnya faham ilmu, kurang ngaji, kurang belajar. Kalau kita mau ngaji, belajar, pasti perempuan itu akan tahu betapa dia tidak baik untuk menampakkan wajahnya di media sosial, ya, terutama dengan mata yang mengarah ke kamera yang sudah saya bahas, kecuali di blur matanya, ya, supaya tidak terkena sihir ain. Nah, seorang yang paling membahagiakan itu adalah apa? Seorang istri yang sebaik-baik istri, dia yang pandai menjaga perasaan suami, dan suami pun demikian, pandai sekali menjaga perasaan istri. Maka inilah kajian teras dakwah di bulan depan ya mungkin ya, bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga, insya Allah.